Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini hari Jumat tanggal 23 Oktober 2023 kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, dan semoga pertemuan kita di sini diberikan pengetahuan tentang materi-materi yang akan diberikan tentang sini diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 9 yang nanti akan dibawakan oleh Pak Nana, saya sendiri dan Pak Indra. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Tentu tak lupa kita sebagaimana semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepala sekolah yang pada hari ini belum hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati serta banggakan seluruh rekan dan guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di sela-sela aktivitas ini memberikan kekuatan kepada siswa tugas, karena waktunya memang sulit untuk di siang hari yang dilaksanakan hari ini. Tentu hari ini ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah yang tadinya kita hadir, dan selanjutnya langsung dilanjutkan oleh presentasi pemateri oleh Pak Nana, saya dan Pak Iwan. Untuk membuka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Selanjutnya, terima kasih karena yang sudah menyampaikan tadi poin-poin terkait dengan budaya positif yang mungkin bisa yang harusnya diterapkan di lingkungan sekolah, dan nanti jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya nanti segera saja di akhir, mungkin bukan bertanya tapi diskusi lah misalnya terkait dengan tadi apa yang dipaparkan. Dan selanjutnya ya, Bapak Ibu, ini melanjutkan materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Sebenarnya tentu tadi kata Pak Nana bahwa kita itu sudah tahu ini, dulu sudah dijabarkan oleh Pak I dan Bu Fitri, tetapi ini tentunya penguatan saja, karena pada dasarnya kita sering lupa, maka harus diingatkan. Nah, saya biasanya pada program ini Bapak Ibu, dan program ini memiliki makna tersendiri bagi saya. Jadi ketika saya ada program biasanya atau menyimak materi ini bisa saya gunakan untuk menulis. Jadi program itu begitu penting menurut saya, karena saya sering lupa, ingatnya cepat, lupanya juga cepat. Ya, di program. Maka Bapak Ibu sekarang juga saya ingin kita refleksi dari bengong aja ya, bukan berarti kita pilih bengong karena panas. Nah, saya ingin Bapak Ibu mengambil benda terdekat dan menurut Bapak Ibu apa maknanya. Kita mulai dari nanti silakan yang sama siapa, karena saya tadi lihat Pak Budi bengong, saya Pak Budi ya. Oke, Pak Budi megang sebentar. Maknanya saya akan selalu itu dengan yang lain. Apa ini tunjuk sama? Tunjuk. Mama aja. Apa makna lembar itu?
Saya pegang air minum karena bagi saya air itu adalah merupakan sumber kehidupan bagi semua orang. Tanpa adanya air, kita baru berapa bulan musim kemarau, semua sudah banyak kekurangan. Oke, terima kasih. Jadi rujuk siapa Bu? Saya pegang HP karena handphone itu sumber komunikasi ya. Apalagi di era sekarang perkembangan zaman kan banyak informasi-informasi yang disampaikan melalui handphone. Oke, Itu yang apa? berarti terakhir Bu Fitri. Ya, saya pegang enggak, tapi dia pegang handphone. Pemikirannya kurang lebih sama seperti di zaman sekarang di era digitalisasi, handphone ini sudah seperti kebutuhan primer. Kebutuhan primer, kenapa? Karena kita sebagai guru saja sekarang itu harus bisa mengoperasikan beberapa aplikasi yang terdapat pada handphone. Karena menuju ke era digitalisasi saat ini, setiap proses pembelajaran atau apapun itu sudah bisa kita akses melalui handphone. Jadi handphone ini sudah menjadi sumber belajar saya, teman saya, bahkan kayaknya lebih dekat dari yang lainnya. Ya, karena baru saja yang dilirik sekarang itu handphone. Gitu. Mau kemana kalau orang itu kayaknya seperti tersesat di dalam kurungan. Jadi ya, memang dari muda di antara berarti dalam transparansi dan seperti itu. Itu saja, terima kasih. Ya, oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan. Sudah menyampaikan ini berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada fisiologi dan psikologi. Nah, setidaknya ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini berkaitan dengan sebenarnya fisiologi manusia. Sandang, pangan, papan, ya. Apa kalau bahasa Indonesia apa? Primer, sekunder, tersier. Tersier, ya betul, tersier. Nah, ya itu adalah kebutuhan dasar terkait dengan bertahan hidup. Yang selanjutnya yaitu merasa dibutuhkan, yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima ini menyangkut terhadap penerimaan orang terhadap kita, yaitu tentang lingkungan kita di masyarakat, keluarga, dan tentu di sekolah, keluarga sekolah, ya. Dan di sini terdapat bahwa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini semua adalah lingkupnya sosial. Jadi manusia membutuhkan rasa diterima, kasih sayang, dan rasa diterima ini. Yang selanjutnya itu kewasaan. Kewasaan dimaknai dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Nah, ini penting bagi kita sebagai manusia memiliki
memiliki kebutuhan dasar penguasaan, karena pada dasarnya kita sebagai guru banyak siswa kita yang ingin menunjukkan eksistensi di kebutuhan penguasaan ini, sehingga terjadi menyakiti, ya. Ada juga yang berlebihan menyayangi sampai dipanggil kedua orang tuanya. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kebebasan. Peserta didik di kelas kita, kalau kita lihat tadi peserta didik bahwa terkadang mereka butuh kesenangan. Kesenangannya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau kita pandang dari sisi negatif, misalkan anak merasa senang kalau sudah menunjukkan lagi. Nah, ini kan berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari anak tersebut, sehingga dia melakukan hal-hal yang menurut dia senang, tetapi pada dampaknya adalah negatif. Nah, setidaknya 5 kebutuhan dasar ini menjadi acuan bagi kita dalam mengembangkan diri kita juga peserta didik. Dan ini terjadi bukan hanya untuk peserta didik, kita pun dapat mengamati lingkungan di sekitar kita, lingkungan guru-guru di mana yang sebenarnya mereka lebih dominan atau lebih menonjolkan dari sisi mana dari kelima ini. Ada yang bertahan hidup, ada yang dia sifatnya kasih sayang dan rasa diterima, ada yang menunjukkan penguasaannya terhadap kelompok dan sebagainya, atau dia juga kebebasan. Ya, selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini dia ada 3 motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia itu mengikuti aturan pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kita taat biasanya kalau pakai motor, bawa STNK, bawa SIM, bawa helm, bersepatu kalau ada operasi. Kalau tidak ada operasi, just wrong. Bagus kalau panela pura-pura berhubungan pakai mobil agar tidak kena CCTV misalkan. Itu kan kita menghindari itu sebenarnya, dan pada dasarnya melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seringkali kita pun kepada siswa memberikan imbalan, memberikan penghargaan, misalkan dalam bentuk reward dan sebagainya. Tentu itu baik, tetapi pada dasarnya sebuah penghargaan atau reward itu tidak selamanya baik. Nah, nanti akan dijabarkan oleh pakar Dr. Andes Indrajat. Sudah nggak ada Dr. Andes. Oh ya, MPD. Selanjutnya yang terakhir itu motivasi intrinsik, sama ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, seharusnya memang yang kita harapkan adalah kita menjadi manusia yang sadar akan diri kita. Kalau kita melakukan ini karena kita menghargai diri kita, juga ingin menghargai orang lain terkait dengan nilai-nilai yang kita punyai, terkait nilai-nilai positif tadi yang dijelaskan oleh Pak Nana, baik universal tentunya. Nah, ini yang motivasi perilaku manusia. Pertama adalah hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kalau kita berbicara hubungan, misalkan tidak lepas dari pikiran kita sebagai guru. Hubungan di sini pertama, kalau kita gambarkan itu tidak terencana. Setiap hubungan yang diberikan itu pasti bentuknya adalah spontan. Pak Budi biasanya datang ke kelas, atau Umi datang ke kelas, kursinya di meja, siswanya diri sama juga di atas meja. Nah, secara spontan biasanya berkata keras, anaknya bisa dijebel. Nah, itu maka hubungan. Jadi hubungan ini bisa terjadi jika ada norma-norma yang tidak ditaati oleh murid-murid kita biasanya. Baik hubungan ini berupa fisik ataupun non fisik verbal. Karena kita kadang-kadang juga tidak menyadari bahwa ucapan kita ini berakibat fatal terhadap peserta didik kita. Dan hukuman ya tentu banyak dampaknya. Ya, salah satunya kalau ke fisik mungkin kita sekarang sudah menghindari itu karena banyak hal kalau kita menghukum fisik, tapi lebih parah juga kita kalau terkait dengan hukuman verbal, karena
itu lebih akan panjang sifatnya. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini maknanya dibuat oleh sekolah biasanya atau guru. Kita membuat konsekuensi ini sudah memang disepakati antara guru dengan siswa, atau siswa tahu kalau melakukan ini konsekuensinya ini. Makanya konsekuensi ini pada dasarnya sudah bagus diterapkan, tetapi dasar dari konsekuensi ini itu tidak berupa hukuman. Kalau dia misalkan datang terlambat, dia harus ngapain? Kalau misalkan Pak Budi ke sekolah datang jam 8, Pak Budi harus ngapain? Biasanya seperti itu. Kalau ke murid, kalau misalkan murid tidak mengerjakan tugas, maka dia akan ngapain gitu. Nah itu namanya konsekuensi. Jadi hanya kesepakatan antara sekolah dengan murid atau guru dengan murid. Jadi kesepakatannya tidak datang muncul dari diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu konsekuensi perilaku manusia berkaitan dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, bentuknya adalah bukan kita menghakimi, bukan kita menghukum, tapi membuat sadar bahwa apa yang dilakukan siswa ini itu salah, dan kita tidak menyalahkan posisinya. Jadi posisi kita membuat si siswa ini merasa mengetahui kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya. Nah, sebenarnya yang paling baik dilakukan oleh kita adalah restitusi. Jadi tidak lagi melakukan hukuman. Nah, ini saya akan bahas sedikit, nanti faedah yang lebih luas. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentu nanti kita bisa merasakan sendiri kita ada di posisi mana. Kalau penghukum tadi dia memiliki hukuman spontan. Setiap orang yang menghukum pasti nggak mungkin bernada lembut. D, AC, bagian mungkin. Pasti bernada kasar, ya. Bernada kasar, dan ini berdampak memang tidak jangka panjang. Misalkan kalau kita menghukum anak dengan lari misalkan dan sebagainya. Nah, posisi menghukum. Jadi guru kalau posisi menghukum dia akan memberikan hukuman dari apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Nah, ini saya pun sering melakukannya. Biasanya kalau anak duduk, masya Allah, coba ingat ibu bapak kalian di rumah, itu bahasanya baik. Padahal kita sudah menerapkan bahwa rasa bersalah kepada anak. Anak menjadi orang yang merasa bersalah seumur hidupnya karena dia tidak dapat membuat orang yang dia cintai itu berharga. Dia sudah belum melakukan hal baik untuk orang yang dia cintai, dan ini berdampak panjang bagi peserta didik pembuat rasa bersalah ini, walaupun ucapannya lembut. Ya. Terus yang ketiga ada teman. Nah, posisi teman kita juga saya yakin beberapa guru atau orang kita sudah lakukan ini. Jadi kita biasanya Pak Didi sebagai ketua pembina OSIS ini bertindak mungkin lebih sebagai teman untuk mendidik putra putrinya di OSIS. Nah, restitusi dalam pelaksanaan atau melaksanakan budaya positif terkait dengan perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan siswa. Tentu dengan beberapa langkah nanti akan dijabarkan secara luas oleh Pak Indra terkait dengan restitusi. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Indra, materi yang disampaikan penanda bahwa yang terakhir yaitu sesi diskusi jika Bapak Ibu
ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh bentuknya penguatan atau pertanyaan yang nanti akan disampaikan, kita bahas secara bersama-sama. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Mungkin dua orang cukup. Maka Bapak Ibu dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nana, Pak Adi, dan Pak Indra atas berbagi hari ini. Ini menguatkan kembali apa yang memang sudah sering kita diskusikan ya, mengenai budaya positif di sekolah kita. Mungkin yang ingin saya sampaikan lebih kepada implementasinya saja gitu, lebih kepada penerapannya, bagaimana kita tidak hanya menggadang-gadang budaya positif ini sebagai amanat dari kurikulum Merdeka, tapi benar-benar menerapkannya di dalam lingkungan sekolah kita. Karena setiap hari, hampir setiap hari, selalu saja ada permasalahan-permasalahan yang dilakukan belakangi tadi betul oleh tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi memang kebutuhan dasar mereka itu mungkin ada yang tidak terpenuhi, sehingga muncullah reaksi-reaksi atau respon-respon yang beraneka-ragam. Ada responnya yang positif, ada yang responnya justru yang bahaya itu adalah yang memberikan respon negatif. Saya coba menerapkan restitusi, tapi kadang-kadang ada satu kendala. Sabar ya kunci. Tadi kalau melihat video yang ditayangkan enak gitu. Ketika kita berhadapan dengan memang anaknya langsung menyadari, langsung ketika ditanya apa yang sudah kamu lakukan, apakah belum. Tapi ketika menanya kepada anak yang itu lagi, bahkan terjadi kemarin saya menemukan anak merokok di ruang WC. Dan ternyata anak itu minggu yang lalu itu juga menjadi pelaku kegiatan yang negatif juga. Sebelumnya juga anak tersebut itu sudah dipanggil oleh ibu selaku wali kelas dan dengan orang tuanya sudah berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi ternyata selang beberapa hari kembali lagi. Sampai akhirnya saya juga kalau kemarin penanganannya kurang begitu benar. Tindakan saya ini ketika menemukan, saya tadinya melaporkan ke Bu Indra yang kebetulan sedang mengajar, ada kesiswaan, jadi saya sampaikan ke kesiswaan. Jadi karena sudah sering terulang seperti ini, kalau keyakinan kelas di kelas kita sudah mengamati, sudah kecil ya kemungkinan melakukan hal-hal negatif di kelas, karena rata-rata sekarang semua kelas sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama-sama. Tapi yang memang harus segera direalisasikan kayaknya betul kita membuat keyakinan sekolah, karena imbasnya untuk ke semua, imbasnya penanganannya untuk ke semua gitu. Jadi ini yang memang harus segera direalisasikan. Kebetulan ada ketua tim PPMPS di sini. Kalau tadi Pak Budi bilang ini harus jadi target gitu, harus gitu. Supaya apa? Supaya kita semuanya menyadari betul nilai-nilai kebajikan universal yang memang sudah digadang-gadang di dalam visi dan misi sekolah kita. Begitu Pak Budi ya. Jadi nanti mungkin segera direalisasikan, karena hampir setiap kelas sekarang sudah dibuat keyakinan kelas, itu bisa menjadi referensi untuk dijadikan keyakinan sekolah. Supaya tidak lagi ada tadi posisi kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian apa tadi itu teman pemantau, tapi lebih baik menjadi manajer, karena kita semua bersama-sama meyakini keyakinan sekolah tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah memberikan penguatan terhadap materi yang disampaikan tentang budaya positif. Ya memang betul Bu Fitri, harapan sekolah ideal itu memang ya tidak ada lagi hal-hal budaya negatif yang terjadi di sekolah kita, dan mudah-mudahan tentu penerapan keyakinan kelas ini tidak cukup Bu Fitri saja sendiri. Kalau misalkan seluruh Bu Fitri dan Pak Indra menerapkan, tapi 30 atau 20 guru tidak menerapkan, itu akan kembali ke awal. Jadi membuat keyakinan kelas itu perlu dukungan berbagai pihak. Poin utamanya adalah kita guru sebagai manajer pembelajaran dan tentu kepala sekolah yang akan menjadi leader dari manajemen sekolah. Dan tentu itu yang menjadi harapan kita sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Terima kasih sekali lagi, dan rekan-rekan guru yang sudah mau menyempatkan hadir pada diseminasi budaya positif di modul 1.4 ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.